santai kita hari ini. Kali ini kita bakal ngobrol santai bareng temen yang keren banget. Yap, dia pernah menjadi anggota Paskibraka. Gimana sih rasanya menjadi anggota Paskibraka, latihan tiap hari, panas-panasan, tapi tetap semangat demi kibarin bendera. Yuk, kita kupas bareng-bareng bersama bintang tamu kita. Halo, hai semuanya, saya Himatul Alia dari Purna Paskibraka 2024 dari pasukan 45. Oke, bersama Kak Alia ya. Iya, betul sekali Kak. Gimana sih awalnya kamu bisa menjadi anggota Paskibraka? Pasti kan ada tahap-tahapnya ya. Iya, Apa aja sih tahap-tahap untuk mengikuti Paskibraka? jadi tuh awalnya saya mengikuti ekstrakurikuler Paskibraka di sekolah. Jadi itu latihannya itu saya sangat rutin ya. Terus habis itu kakak angkatan saya Purna Paskibraka juga 2023. Nah, itu sempat memberikan informasi bahwasanya ada pembukaan pendaftaran baru Paskibraka 2024. Nah, jadi di sana itu saya minat Kak. Saya minat untuk mengikuti Paskibraka 2024. Nah, seperti itu. Setelah itu saya itu mengikuti tahap-tahapnya, yaitu tahap-tahapnya itu banyak sekali ya Kak. Ada 7 tahap. Nah, di sana itu tahap-tahapnya itu sangat berat bagi saya karena tahap-tahapnya itu sangat-sangat perlu disayangkan bagi saya karena eh, apa ya? Sangat hati-hati karena kalau misalnya kita tidak hati-hati, seleksi itu kalau misalnya ada kesalahan sedikit, nah disitulah kita dinyatakan gugur Kak. Seperti wawasan kebangsaan kemarin kan tes langsung sama peserta paskibraka dari SMA lain. Di situ kita dijadikan satu untuk tes bersama seperti itu. Nah, kalau kita kurang dalam nilai yang sudah tertera dalam apa ya namanya ya Kak, sudah tertera dalam Mungkin di nilainya tersebut iya seperti itu. Nah, kalau tidak tercapai dalam nilai itu, kita di saat itu pun kita gugur seperti itu. Oke, kalau boleh tahu itu ada rata-rata nggak sih? Sepertinya ada ya. Rata-rata Ya tinggi. kayak contohnya tuh kayak harus 75, harus iya. 60. Seperti itu kan biasanya kan ada ya. Iya, Kalau di betul. Paskibraka sendiri Ada Kak, ada. Dan di sana di tes kesehatan namanya Kak, di tes kesehatan. Nah, jadi untuk minimal perempuannya itu ada di 160 dan maksimalnya itu ada di 165 ke atas Kak, seperti itu. Kalau untuk cowok saya lupa ingat ya Kak ya. seperti itu ya Kak. Iya. Mungkin dari tahap-tahap seleksi, adakah Kak Alia itu merasa takut untuk mengikuti tahap seleksi tersebut? Mungkin bisa disebutkan kalau boleh tahu ya, seleksi apa seperti itu. Betul. Ya itu yang saya paling takutin itu di tes kesehatan Kak. Di tes kesehatan itu karena saya minder dengan tinggi badan saya karena tidak mencukupi, takut tidak mencukupi karena saat saya tes di PMI, nah itu tinggi badan saya mencapai 160. Pas banget ya, pas banget sekali Kak ya. Nah, tapi pas saya tes di tempat tes langsung, nah itu alhamdulillahnya saya itu naik Kak 162. Nah, di sana saya sudah sangat amat deg-degan ya, takut tidak lolos saja seperti itu. Ya, tapi kan masih alhamdulillahnya keterima ya. Iya, alhamdulillah banget Kak. Betul. Oke. Pas waktu Kak Alia itu seleksi, ada nggak sih kayak deg-degan, grogi, terus kurang pede, ada nggak sih kayak gitu tuh? Tentunya ada Kak. Karena kurang pedenya saya itu, saya kan bersaing dengan banyaknya SMA dari SMA lain, terutama dengan sekolah saya sendiri. Nah, di sana banyak cewek-cewek itu tinggi dan mencapai maksimal tingginya itu, dan
saya sendiri kan bisa dibilang kurang, tapi alhamdulillahnya saya terpilih menjadi anggota Paskibraka 2024 kemarin Kak ya. Karena di sana di tes tempatnya langsung itu sudah mencapai 162 cm. Seperti itu. Oke, Iya. apa sih hal yang paling kocak nih waktu latihan atau kejadian lucu pas waktu latihan? Atau ada Baik. kesan yang lucu waktu latihan? Jadi pas saat latihan itu yang menurut saya itu yang paling lucu itu Iya. waktu kita dihukum bareng-bareng ya. Kok bisa dihukum itu lucu? Kok bisa itu dari mana ya guys ya? Dihukum lucu tuh dari mana? Ya Allah. Jadi dihukum itu kita kan semuanya dihukum bareng-bareng gitu. Nah, jadi sama pelatih saya itu saya dihukum disuruh merangkak, disuruh kambing, disuruh gaya kambing gitu Kak. Jadi Wow. bareng-bareng semuanya bersama rekan-rekan saya itu jadi dari ujung seperti dari ujung sana, dari ujung situ. Nah, kita itu disuruh apa ya? Seperti kambing. Oke, nah, wait, seperti Kak, itu. wait. Nah, itu kalau boleh tahu latihannya di mana sih? Sampai dibikin merangkak gitu. Benar, jadi latihannya itu tepatnya ada di lapangan Kota Probolinggo, di alun-alun Kota Probolinggo. Panas-panas. Panas-panas ya, disuruh merangkak kayak gitu tuh. Iya, betul sekali Kak. Di bawah terik matahari. Waduh, itu kalau boleh tahu jam berapa Kak? Kalau kakaknya ingat waktu disuruh seperti itu? Saya paling ingat itu seperti biasa ya Kak ya. Itu saya bukan saya juga sih, semua pasukan lah. Nah, seperti itu dihukum itu sekitar di atas jam 10 ke atas Kak. Waktu Wow. siang-siangnya banget. Lagi terik-teriknya matahari Iya, betul muncul sekali ya. Iya, betul. Waduh, gimana Kak rasanya? Rasanya itu mantap. Waduh, Mantap sekali. Terasa dingin ke badannya. dingin ya, bukan panas dingin, ya. Dingin, sangat dingin. Buat Oke. adik-adik sangat dingin. Oke, itu kan hal yang lucu ya. Iya. Ada nggak sih hal yang memberatkan atau bagi apa ya, kayak waktu pas latihan itu memberatkan Kak Alia, kok gini sih, kok gitu? Mungkin ada. Kalau menurut saya sendiri kurang ada sih Kak. Karena saya di sana itu menikmati banget perjalanan saya sebagai paskibraka ya. Karena paskibraka itu adalah impian saya semenjak saya menduduki bangku SMP. Jadi ya apapun tempat saya di sana saya sangat menghargai ya Kak ya. Ya sepertinya saya menikmati semuanya perjalanan saya yang ada di paskibraka seperti itu. Jadi tidak ada yang memberatkan hati saya. Jadi semuanya saya ringan Kak. Oke. Iya seperti itu. Kalau saya dengar itu waktu saya baca-baca berita itu ya, Iya. ada nih paskibraka tuh makannya seperti tentara gitu Iya, katanya, Kak. sangat betul sekali. Kayak dihitung ya. Iya, Benar gak betul, sih? betul sekali. Kayak dihitung di waktu gitu ya. Betul sekali. Apakah Kak Alia merasakan seperti itu? Sangat merasakan karena setiap Waduh. kita makan ya Kak ya, seperti istirahat seperti itu. Istirahatnya kan di jam siang sehabis zuhur. Nah, sehabis zuhur kita itu makan siang, mendapatkan konsumsi makan siang. Jadi kita bareng-bareng untuk makan siang. Nah, di sana kita itu tiap makan kita dihitung per detik, bukan per detik ya, seperti hitungan detikan lah seperti itu. Waduh. Jadi cepat-cepat makan seperti itu. Kalau semisal nih makanan kita nggak habis ya, posisinya kita sudah kenyang gitu atau udah nggak kuat lagi untuk makan gitu, itu gimana makanannya? Apa dibuang atau gimana? Jangan dibuang dong. Nah, itu jadi kita bisa membagikan ke teman ke sebelahnya itu bisa, dan kita juga bisa menelan langsung. Seperti kalau misalnya ada kuahnya, kita bisa minum bersama kuah-kuahnya karena kuah kan bisa melancarkan
Ya, pencernaan juga ya kak ya, yang ada di sini tuh biar melegakan seperti itu. jadi makanannya itu nggak boleh dibuang ya, harus Betul, tidak benar-benar boleh. habis ya. Iya, benar-benar habis. Maupun orang yang tidak suka sayur, nah itu sayur pun harus tetap dimakan kak, gitu. Maupun ayam yang nggak suka ayam, kalau ada yang alergi pastinya Kasihkan iya, ya. dikasihkan ke teman sebayanya gitu. Oke, jadi intinya kita itu harus bersyukur ya apa yang kita dapat ya kak ya. Betul sekali kak. Tidak boleh menyia-nyiakan Apa yang nikmat yang sudah diberikan dari Tuhan, entah dari Betul. manapun. Oke kak. Pas hari H, apakah kakak merasa grogi nggak sih waktu detik-detik mau mengibarkan bendera? Pasti itu kan nunggu lama ya untuk Betul. menunggu detik-detik proklamasinya itu. Gimana? Apa ada rasa grogi? Pastinya sangat-sangat ada rasa grogi karena dari saya sendiri, saya itu takut kalau badan saya itu tiba-tiba nervous kak. Nervous kan kalau nggak terjaga itu bakalan ngeblank dan akhirnya terjatuh. Nah di sana saya itu sangat menjaga imun saya agar tetap fit saat hari H itu, agar kita tidak nervous. Karena kalau saya tiba-tiba jatuh dan tiba-tiba geblak seperti itu atau pingsan, yang ada kan saya memalukan pelatih saya sendiri kan, memalukan saya sendiri juga. Karena di sana saya dilihat langsung oleh Bapak Wali Kota. Seperti itu, banyak masyarakat juga yang Keren menonton. ya kak ya. Wih, bangga Betul. banget pastinya orang tuanya kakak ya. Iya bangga kak, karena impian orang tua saya juga. Waduh, keren banget ya. Berarti sudah waktu latihan itu sudah ditempuh untuk menjadi disiplin banget gitu Betul ya. betul Untuk harus bagus waktu di hari H seperti itu ya kak ya. betul kak, betul. Jadi Kalau- biar nggak sia-sia ya. iya, latihan kita tuh biar nggak sia-sia 2 minggu. Kalau boleh tahu Kak Alia tuh waktu pas jadi paskibraka itu berapa hari sih latihannya? Kurang lebihnya itu 3 minggu kak. Wow. 3 minggu. Lama juga ya. Lama. Wow. Kayaknya enak nih jadi paskibraka ya. Enak sekali kak. Betul. Kita di sana bisa. Kalau 3 minggu ya. Iya. Untuk sekolahnya bagaimana kak? Apakah libur? Apakah izin? Apa gimana? Jadi kalau untuk sekolah itu kita sudah dapat izin ya dari pihak paskibraka, langsung diizinkan menuju ke sekolah seperti itu. Jadi dari pihak sekolah juga mengizinkan untuk latihan selama kurang lebihnya itu 3 minggu seperti itu. Wow. Lama juga ya sudah fokus latihan. Terus nggak sekolah lagi. Oh ya kak. Pernah nggak sih kakak itu mendapatkan tugas dari salah satu guru ya? Iya. Nah, tugas itu harus selesai malam itu juga, di hari itu juga. Dan posisinya kakak itu sudah capek seharian latihan. Bagaimana kakak mengerjakan tugas itu? Oh iya baik. Kalau nggak salah saya pernah mendapatkan satu guru tenggat waktunya itu malam itu pun juga kak. Nah jadi saat itu sehabis saya pulang dari latihan, malamnya juga saya cepat-cepat mengerjakan. Nah walaupun saya terlambat sedikit, saya meminta meluangkan waktu untuk mengerjakan terlebih dahulu, soalnya kan sehari itu pun saya habis latihan dan di situ saya menjelaskan kepada guru saya kalau saya itu paskibraka seperti itu. Jadi saya mempunyai alasan untuk memberikan penjelasan ke guru saya kalau saya tidak bisa mengerjakan tugas ini terlebih dahulu Sesuai tenggatnya. iya, sesuai tenggatnya. Seperti itu kak. Oke, jadi kewajiban seorang siswa itu juga perlu ya teman-teman. Iya betul. Jika guru kita menyuruh kita untuk mengerjakan tugas, ya kita kerjakan, karena itu semua kewajiban kita sebagai siswa ya kak ya. Siswa, betul sekali. Oke nih kak, ada nggak sih momen yang paling kamu bangga banget gitu? Waktu apa
waktu latihan, kayak waktu di hari H, waktu gimana gitu, yang membuat kakak itu bangga banget sama diri kakak? Ya pastinya di waktu hari H ya, karena itu saya ditonton oleh masyarakat, ditonton Wow. oleh wali kota, ditonton oleh bapak ibu saya sendiri, seperti itu ya. Jadi rasanya seperti wah, saya tampil dilihat oleh banyak orang dan dilihat oleh orang tua saya sendiri, seperti itu. Jadi rasa bangganya itu tidak Bisa terceritakan ya, Kak, iya, ya? betul sekali, sangat-sangat Sudah sangat- bangga Kak, seperti itu. Oke kak, kalau boleh tahu itu dari awal latihan sampai mendekati hari H itu full latihan, atau boleh tahu kakak itu ada kayak semacam Libur. nginep-nginep gitu? Ya libur ada juga nggak sih biasanya? Mungkin masa dari awal latihan sampai akhir nggak ada liburnya, kan capek sih kak. Itu ada nggak sih? Ada satu kali libur Kak, karena hari Minggu. Hari Minggu itu kan kita latihannya ada di alun-alun Iya. Kota Probolinggo. Nah, kebetulan di alun-alun Kota Probolinggo itu ada CFD. Oh Ya, seperti iya iya, itu. tahu. Nah, jadi tidak bisa memaksimalkan kita untuk latihan karena terlihat banyak orang seperti itu kan ya. Jadi kita Diliburkan, diliburkan sementara dulu, dan sore kalau sore sepertinya kita tetap libur sepertinya Kak. Jadi dilanjut besok harinya Iya, ya kak ya? harinya, betul. Oke, oke nih kak, dari awal latihan sampai mendetik-detik menjelang hari H, Ya. itu apakah kakak nginep sendiri dari rumah atau ada semacam apa ya, kayak bareng-bareng gitu nginepnya? Buat kan kalau di mana paskibraka luar kayak di luar kota itu kan pasti membutuhkan akomodasi kan, itu seperti penginapan gitu. Iya, betul. Kalau di Probolinggo sendiri tuh membutuhkan itu apa enggak kak? Sangat butuh juga Kak. Oh juga butuh ya Iya, kak ya? betul. Itu Nah, full dari awal atau cuman beberapa hari aja? oh enggak, itu kita di terakhir tiga hari di minggu terakhir Oh. pelatihan seperti itu. Kita di karantina itu selama 3 hari aja Kak. Jadi itu tepatnya ada di baratnya alun-alun, tepatnya itu ada di depannya bebeknya Ibu Leli. Wow, Seperti ternyata itu. di situ ada ya. Betul sekali, di sana itu ada bintang 5-nya Kak, seperti itu di Waduh. hostel Dharma, seperti itu. Kita menginap bareng-bareng seperti itu. Oke kak, sudah saya dengar-dengar tadi ya, kan kakaknya itu karantina di hostel baratnya Iya. alun-alun ya. Iya betul. Nah itu posisinya untuk latihan ke alun-alun kan lumayan dekat kak ya. Oh iya betul sekali, dekat Kak. Nah itu kakaknya itu naik kendaraan apa gimana sih untuk ke alun-alunnya? Oh tentunya itu tidak Kak, kita itu jalan dari hostel Dharma ke alun-alun itu kita jalan bareng-bareng. Wow. Yel-yel bareng dengan suara yang lantang, itu sangat-sangat seru banget Kak. Berarti kayak tentara lagi olahraga Iya, gitu ya, betul sih lari-lari sekali. bareng Iya, betul pagi-pagi sekali gitu ya sih. Kakak. Iya, betul. Jadi sangat gembira banget dengan membawakan, wah ini pasti paskibraka dengan Wow. suara lantang kita Keren saat ya, berjalan. Iya, betul sekali, keren sekali Kak. Oke, jadi menurut kakak itu ada nggak sih perubahan dari diri kakak sebelum menjadi paskibraka dan setelah menjadi paskibraka? Jadi ada Kak, dari perubahan dari saya itu yang awalnya saya malas-malas, di sini saya lebih rajin lagi untuk berolahraga. Dan kalau misal dulu saya sering mengundur-mundur waktu Kak. Nah, tapi semenjak saya menjadi paskibraka, di sini saya bisa menjadwalkan waktu saya semaksimal mungkin, seperti itu. Oke kak, ini mungkin ada tips nih dari kakaknya untuk sekarang kan tahun 2025 ya. Iya, betul. Mungkin ada tips untuk Capaska tahun 2025 nih kak, Ya. buat semangat untuk daftar paskibraka apa sih? Biar adik-adik itu tahu
mungkin menarik juga untuk menarik adik-adiknya mendaftar paskibraka tersebut. Jadi menurut saya untuk adik-adik Capaska 2025 tetap jaga fisik kalian dan terus berolahraga dan jangan pernah begadang kalau sudah terpilih menjadi anggota paskibraka seperti itu. Oke, seperti itu ya adik-adik. Tetap semangat untuk menjalani tes-tes paskibraka tahun 2025. Betul. Teman. Oke, benar sekali. Iya, seperti itu. Oke nih Kak, mungkin dari kakak nih untuk yang terakhir kalinya nih ya, ada nggak sih pesan kesannya untuk semuanya yang sudah mendengar cerita kita? Jadi Kak, untuk kesan-kesan saya itu kepada semua ya, teruslah bersemangat apa yang kalian inginkan dan capailah apa yang sudah menjadi tujuan kalian untuk meraih kebanggaan orang tua kalian, seperti itu. Waduh, kerennya. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Alia sudah Sama-sama. podcast bareng saya. Kita pamit undur diri. See you next time. Bye bye guys.